Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Zetsu di episode ke-18. Di episode sebelumnya diceritakan Zero berjanji di mana jika Baku berhasil menyelesaikan misi kali ini, maka ia akan memberitahukan rahasia code padanya. Namun sayangnya Zero malah menghilang setelah dikalahkan oleh Nox. Namun Baku tetap menjalankan misi meski ia tak ada. Tanpa diduga usai menyelesaikan misi, Baku tak sadar sudah ditemui oleh The Lady. Sementara itu di satu sisi agen number 3 menggantikan posisi Zero untuk memberikan perintah pada Baku. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah mendapat misi selanjutnya, Baku yang penasaran pada atasan barunya lantas pergi ke Zetsu Room untuk menemuinya. Dan di sana ia akhirnya berkenalan dengan pria yang menyebut dirinya agen number 3 sebagai orang yang menggantikan Zero selagi Zero tak bisa mengomandoinya. Dan karena Nox berkhianat, maka agen number 3 mengajak Baku mempersiapkan strategi perang. Akan tetapi di sini Baku lantas menagih janji Zero pada pria itu. Meski sayangnya agen 3 menganggap itu hanyalah lelucon dan janji palsu yang dibuat oleh Zero. Akan tetapi karena Baku bersikeras dan yakin itu bukanlah lelucon, maka ia lantas memaksanya. Sayangnya agen 3 yang muak lantas menghajar Baku hingga membuatnya pingsan untuk memaksanya masuk ke dunia mimpi dan menjalankan misi berikutnya. Sesampainya di dunia mimpi, Baku bertemu dengan Nemu yang berperan sebagai guru dan Nasuka sebagai teman sekelasnya di sebuah SMA. Dan diketahui bahwa di sana Nasuka punya sahabat bernama Kureha. Di sisi berbeda, Nox memberitahu The Lady bahwa Baku berbeda dari agen lainnya sebab keyakinannya yang tak gampang goyah. Dan The Lady pun sudah tahu akan hal itu sebab ia bahkan sudah menemuinya secara langsung. Dan karena itu The Lady berencana membeberkan rahasia klub code padanya untuk melihat seberapa kuat keyakinannya itu. Sementara di sana Nox lagi-lagi diberi gun capsule oleh The Lady untuk membantu pekerjaannya. Tanpa diduga di taman bunga Nightmare baru terlahir. Di mimpi sebelumnya tampak Nasuka dan Kureha sedang berlatih basket. Dan awalnya Baku menduga si pemilik mimpi tersebut adalah Nasuka. Mengetahui hal itu, Nemu lantas menawarkan diri untuk berpatroli berjaga-jaga. Seusai mereka latihan, tiba-tiba di tangan semua siswa muncul berbagai senjata dan hal itu tentu membuat mereka terkejut. Dan ternyata itu merupakan ulah Nightmare yang menginginkan mereka memulai memainkan permainan kematian. Di mana jika mereka tidak bisa mengalahkan monster itu, maka monster tersebut yang akan membunuh semua siswa di sana. Ketika monster itu memulai aksinya, beruntungnya Baku dengan cepat menghalau serangannya menggunakan capsule barrier, sehingga hal itu berhasil menyelamatkan semua siswa dari ledakan. Namun hal itu belumlah berakhir. Kureha yang menyadari nyawa mereka terancam lantas berpikir untuk mengikuti tantangan monster itu sehingga satu pintu hati akhirnya terbuka. Nasuka yang mengetahui niatnya mencoba mencegah mengingat mereka hanyalah siswa SMA biasa. Mendengar percakapan mereka, Baku akhirnya meminta mereka menyerahkan urusan monster itu padanya dan berjanji pada mereka akan menyelamatkan semua siswa. Tak lama kemudian Baku akhirnya terbangun dan memanggil Nasuka dan Fujimi ke Zetsu Room. Di sana ia meminta Nasuka mengingat mimpi sebelumnya. Namun sayangnya Nasuka tak terlalu ingat. Hanya saja ia terkejut Baku tahu ia pernah ikut klub basket sewaktu di SMA. Meski begitu ia tak ingat kalau Baku telah memasuki mimpinya. Walau tak ingat, namun Fujimi merasa itu tetaplah black case. Sebab kebetulan sedang ada kasus aneh juga di sekolah Nasuka yang sedang ia selidiki. Sehingga ia bertanya pada Baku terkait tujuan Nightmare tersebut. Dan di sana Baku menjelaskan bahwa monster itu memaksa para murid bermain permainan kematian. Mendengar hal demikian, Nasuka lantas teringat dengan sahabatnya dan bergegas pergi untuk menemuinya dengan diikuti oleh Fujimi dan Baku. Sesampainya di sekolah, akhirnya ia bertemu dengan Kureha yang kini berprofesi sebagai jurnalis. Namun sayangnya pertemuan mereka terasa canggung dan bahkan sangat singkat. Diketahui meski dahulu mereka teman dekat, namun sayangnya setelah lulus SMA hubungan mereka renggang karena Kureha memutuskan untuk mengubah masa depannya dan melanjutkan kuliah di tempat dan jurusan yang berbeda dengan Nasuka. Setelah mendengar cerita itu, Fujimi lantas berkesimpulan bahwa mimpi itu bisa terjadi sebab penyesalan Kureha yang berpisah dengan Nasuka. Dan karena itu ia bermimpi buruk tentang sekolah mereka yang diserang. Nasuka yang tak mengerti dengan semua itu lantas tak ingin menerima kenyataan demikian. Namun Baku tak ingin gadis itu berpikir terlalu jauh. Sebab semua itu bukanlah kesalahannya melainkan Nightmare. Dan padanya juga Baku berjanji akan melindungi teman-teman sekolahnya.
Lalu malam harinya Baku memutuskan segera kembali ke dunia mimpi. Namun kondisi di sana sudah sangat mengkhawatirkan sebab sebagian besar siswa telah menjadi korban nightmare. Mengetahui teman-temannya diserang, Kureha memberanikan diri maju mendekati nightmare tersebut. Sementara Nemu yang bertemu dengan Nasuka yang khawatir pada rekannya lantas menenangkannya bahwa Kureha pasti akan diselamatkan oleh Baku. Kemudian di sisi lain ketika Kureha melihat teman-temannya lenyap, ia pun lantas mengingat sesuatu dari ingatan yang kemungkinan telah dihapus. Dan dari sana pintu hati kedua akhirnya terbuka. Tak berselang lama Baku datang menghampirinya. Dan di sana tanpa Kureha sadari ia refleks memanggil Baku dengan sebutan Seven. Dan sontak saja hal itu mengejutkan Baku sekaligus membuatnya penasaran dari mana Kureha mengetahui kode agennya. Namun tak lama kemudian nightmare itu muncul di hadapan mereka. Dan dari sana Kureha lagi-lagi teringat sesuatu dan sadar bahwa yang sedang ia alami itu bukanlah kenyataan melainkan mimpi. Mendengar kata-kata itu Baku akhirnya tahu bahwa ternyata Kureha lah si pemilik mimpi. Ketika gadis itu mencoba menghadapi nightmare, Baku lantas ambil alih pertarungan lalu henshin untuk menghadapi monster di hadapan mereka. Dan di pertarungan itu nightmare dihajar berkali-kali. Dan Kureha yang melihat pertarungan mereka ditemui oleh Nox yang menduga gadis itu telah mengingat kembali. Berhubung pertarungan mereka cukup seru, Nox lantas ikut henshin untuk membantu nightmare itu menghadapi Zetsu. Di sana pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi. Selagi Baku bertarung, monster itu diam-diam berencana menghabisi Kureha yang sendirian. Beruntungnya Baku sadar keberadaannya dan lantas segera melindunginya. Sementara Nox yang merasa tak adil Zetsu membantu gadis itu lantas dengan Capsem baru pemberian The Lady menghancurkan barrier Zetsu yang menyelimuti Kureha dan menghempaskan Baku hingga Capsemnya terlempar. Tanpa pikir panjang di sana Nox mencuri Capsem tersebut dan lantas pergi bersama nightmare itu. Usai pertarungan Baku akhirnya tahu bahwa Kureha ternyata adalah rekan di sekolahnya dan dibimbel aneh ketika mereka masih kecil. Yang berarti ia adalah agen code. Dan di sini film pun akhirnya selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.